Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Rapala Putra Wiwaha, mahasiswa semester 5 jurusan Manajemen Komunikasi di Institut Setiami, Kampus Tanjung Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan meresum terkait mata kuliah Marketing Public Relation sebagai pemenuhan tugas pada pertemuan ketiga ini. Public Relation mendapatkan segala informasi dari berbagai macam media seperti TV, radio, dan juga televisi. Namun saat ini dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, maka sumber informasi kian beragam dan tidak lagi bergantung pada media televisi, radio, dan juga koran. Sekarang kita akan membahas mengenai perubahan pola komunikasi. Dulu sebuah brand menyebarkan pesan melalui sebuah broadcast tanpa adanya sebuah feedback dari publik, namun saat ini feedback bisa didapatkan melalui media sosial. Dengan adanya hal tersebut, penyebaran sebuah broadcast akan lebih menyeluruh. Contohnya seperti perubahan pada media konvensional PR, yang dimana komunikasi terjadi secara searah. Kemudian jika terjadi sebuah acara diadakan dalam sebuah tempat, yang tentunya sangat tidak efisien ketika kita hidup di masa sekarang ini. Dan juga dalam penyebaran sebuah informasi sulit untuk mendapatkan sebuah feedback dari semua permasalahan tersebut. Ada sebuah solusi, yakni digital PR, yang dimana dapat merubah persepsi yang sebelumnya sudah ada, seperti komunikasi yang berjalan dua arah. Kemudian ketika ada sebuah event dapat dilakukan di mana saja, dan juga penyebaran sebuah pesan dapat dilakukan dengan bincang-bincang ringan untuk kemudian nantinya di-share melalui media sosial. Alur kerja PR konvensional menyampaikan sebuah pesan lewat news release yang nantinya disebarluaskan oleh para jurnalis media massa. Namun terkadang jika news release tersebut terlalu memihak pada sebuah sisi, maka editing perlu dilakukan, dan jika tujuan dari news release sudah terbit di media massa, maka bisa dipastikan pesan tersebut sudah bisa menjangkau target yang dituju. Sedangkan digital PR harus mampu membuat pesan dan menyebarluaskannya sendiri tanpa perlu dibantu dengan jurnalis maupun media massa. Memantau sejauh mana berita tersebut tersebar, dan juga perlu menanggapi segala bentuk feedback yang diberikan oleh publik. Kemudian keterampilan dan kemampuan yang dimiliki PR antara lain mampu membangun relasi personal dan juga memelihara hubungan tersebut dengan baik, menjalin hubungan baik dengan jurnalis dan juga para pemegang kendali media. Kemudian memiliki keahlian negosiasi pada lembaga pemerintah dalam menjaga hubungan baik, memelihara hubungan baik dengan pelanggan dengan cara merespons segala bentuk keluhan dengan baik dan cepat. PR digital harus mempunyai beberapa keterampilan berikut, seperti kemampuan menulis seperti jurnalis, menentukan topik dengan tepat, serta gaya penulisan yang menarik. Seorang digital PR juga harus memiliki peran sebagai komunikator serta komunikan dan mendengar segala saran serta kritik publik, dan juga perlu memiliki kepekaan yang tinggi dan memperdalam skill stalking dalam media sosial. Seorang PR juga harus memiliki skill menyampaikan konten melalui multimedia, maka dari itu perlu didukung dengan visual design, ilustrator, konsep imaging sebagai nilai tambah. Seorang PR setidaknya perlu menerjemahkan pesan menjadi sebuah ilustrasi visual yang nantinya tim production dapat mengerti dan melakukan tugasnya dengan baik pada nantinya. Marketing PR merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program terkait dengan mendukung pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan fokus terhadap perusahaan, produk yang dibutuhkan, keinginan, serta kepentingan konsumen. Dalam perusahaan, perlu terus membuat strategi manajemen, namun kini perusahaan dihadapi dengan bagaimana setiap pemasar mampu menanamkan citra perusahaan dan produknya dalam pikiran publik. Marketing PR menurut British Character Institute of Marketing ialah pemasaran adalah suatu proses manajemen yang bertanggung jawab mengenali, mengantisipasi, dan memuaskan keinginan ataupun kebutuhan pembeli demi meraih laba. Alasan berkembangnya MPR didukung oleh globalisasi pasar.
Konsumen kini semakin banyak diberikan banyak pilihan dalam membeli sebuah produk. Dalam pilihannya tersebut berpengaruh juga dengan tingkat pendidikan si konsumen tersebut. Konsumen yang berpendidikan tinggi cenderung kritis terhadap produk yang akan dibelinya, dan para produsen tidak bisa lagi mengandalkan gencarnya mengiklankan suatu produk, dikarenakan kualitas menjadi hal paling utama bagi para konsumen kritis tersebut. Tujuan MPR ialah sebagai pengembangan prospek baru untuk pasar baru dan menjadikan perusahaan sebagai pemimpin di dalam berbagai pasar, serta menekan biaya periklanan dan promosi untuk berada pada jalurnya yang tepat untuk mendukung perusahaan serta produknya. Manfaat MPR antara lain membangun posisi perusahaan sebagai marketing leader, memperkenalkan produk terbaru dari perusahaan, kemudian membangun kepercayaan dan keyakinan konsumen, merebranding produk yang sudah kurang diminati, membangun komunikasi dari kelebihan manfaat produk yang sudah ada di pasaran. Taktik MPR antara lain, dalam rencana MPR perlu adanya kegiatan yang berkaitan dengan menyusun strategi pelaksanaan yang ada beserta anggarannya. Taktik MPR merupakan rencana yang sangat penting karena merupakan dasar dari setiap keberhasilan. Penerapan MPR, contohnya, pemberian reward, penyiapan konteks dan event-event yang menarik, exhibition, atau pameran yang bisa dilaksanakan berbarengan dengan seminar dan sebagainya. MPR juga berkaitan dengan kapitalisme, yakni sistem komunikasi erat kaitannya dengan kebebasan untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi demi mengambil keuntungan. Kapitalisme menjadi saran utama dalam bidang marketing. Kapitalisme juga erat kaitannya dengan pemborosan. Terkadang membeli sesuatu yang tidak terlalu penting. Pada kesimpulannya, positif atau negatifnya kapitalisme ini bergantung pada mindsetnya masing-masing. Mungkin sekian video resum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.